Fedi Pilor, Guru Asuransi, 20 Agustus 2024. Klaim asuransi, klaim yang diajukan oleh tertanggung ataupun agen asuransi ataupun pialang asuransi adalah sesungguhnya ujian yang harus dilalui oleh semua insan di perusahaan asuransi. Ya, karena pada saat terjadi klaim akan diuji, akan dilihat apakah telah terjadi kekeliruan ataupun kesalahan pada tahapan-tahapan sebelumnya, seperti kesalahan pada tahapan pemasaran ataupun penjualan, kesalahan pada penempatan ataupun underwriting, analisa risiko, kesalahan pada reasuransi, apakah sudah ada backupnya, sudah cukup baik apa tidak reasuransinya, bagaimana kondisinya. Ini jadi pada saat terjadi klaim adalah ujian bagi semua departemen, semua bagian, terutama tadi pemasaran, penjualan, ya, kemudian underwriting, apakah sudah benar atau tidak, kemudian bagian reasuransi, bagian collection, ya. Nah, jadi bagian klaim adalah kunci yang harus betul-betul dikerjakan dengan benar. Tetapi kadangkala terjadi, ya, ada kesalahan di bagian-bagian tadi, ya, pemasaran ataupun reasuransi ataupun bagian collection ataupun bagian lain. Nah, kemudian apa? Udah terjadi kesalahan di bagian lain, bukan dibenahi, malah orang klaimnya, proses klaimnya dipermasalahkan, dibuat malah tidak benar. Bukannya proses klaim dilakukan dengan benar dengan mengoreksi bagian-bagian lain, tapi bagian klaim dibuat sedemikian rupa mencari kesalahan tertanggung atau kesalahan agen ataupun kesalahan pialang asuransi untuk apa? Menolak klaim ini. Ya. Jadi ini adalah kualitas board of management yang tidak mumpuni, tidak fit and proper test. Ya. Jadi saya terus saja sangat sedih, sangat memprihatinkan, ya. Saya kecewa kalau melihat perusahaan asuransi yang sudah tahu ada kesalahan di bagian-bagian lain, tapi di bagian klaimnya dimanfaatkan untuk melakukan penolakan klaim. Ini terjadi, banyak sekali terjadi. Jadi saya berharap sih pihak otoritas memperhatikan hal ini. Ya, bila mana terjadi klaim, apakah perusahaan asuransi tersebut melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar atau tidak. Saya khawatir komplain klaim yang diajukan oleh masyarakat luas, baik itu tertanggung, agen atau pialang asuransi kepada perusahaan asuransi, tidak dilakukan dengan benar. Coba perhatikan berapa jumlah komplain yang dilaporkan oleh pihak perusahaan asuransi kepada otoritas terkait dengan internal dispute resolution. Coba berapa jumlahnya? Ya, apakah sudah benar? Ini yang sangat-sangat saya pikir memprihatinkan. Klaim tersebut dipakai sebagai alat untuk dapat menolak klaim, menolak tanggung jawab tugas kewajiban mereka, bukan untuk mengoreksi bagian-bagian yang lain. Jadi sekali lagi, klaim adalah ujian bagi board of management, ujian bagi SOP di pemasaran, ya, penjualan, SOP di bagian underwriting, SOP di bagian reasuransi, SOP di bagian collection, dan SOP di bagian SR. Ya, apakah betul orang-orang ini berkualitas apa tidak? Saya khawatir orang ini tidak cukup mumpuni, tidak cukup kompeten, atau bisa saja orang ini pada waktu lalai. Ya, jadi internal audit ataupun bagian risk management harus turun tangan terkait dengan hal ini. Penolakan klaim-klaim yang besar. Coba Anda lihat, ada nggak file klaim yang ditolak? Apakah sudah benar atau tidak? Saya khawatir klaim dijadikan alat untuk dapat melepaskan ataupun lari dari tanggung jawab Anda. Ya, bukannya klaim dipakai untuk memverifikasi, menguji, ya, di bagian-bagian lain apakah terjadi kesalahan atau tidak. Ini yang selama ini terjadi, yang saya soroti. Semoga Anda tidak, yang lain tidak apa-apa, tapi yang Anda tidak, ya, sahabat saya. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Sampai jumpa.